Ini video nggak ditutup pun tertutup sendiri dia. Oke, selain pagi ini, nanti malam kita kuliah lagi, sudah diberitahu ya. Jadi hari ini kita akan berlelah-lelah. Ya, coba sekarang buka bukunya. Kita akan masuk kepada materi yang kedua dari buku yang baru ini. Oke, kita akan masuk kepada imperatif, larangan, kohortatif, dan usage. Saya pikir hari ini bisa kita kerjakan. Oke, sekarang tidak hadir sudah beritahu saya. Nanti teman-teman juga akan tahu. Oke. Ya, sebagaimana yang saya katakan selalu kepada teman-teman, perfect dan imperfect itu menjadi landasan bagi bahasa Ibrani dalam konjugasi kal, tetapi juga nanti dalam berbagai konjugasi ada hipil, piel, nipal, dan seterusnya. Kalau itu nutut, ya, kalau teman-teman juga bisa menerima, karena kita akhirnya juga jadi sangat lambat masuk materi-materi itu karena kondisi konteks kita. Oke. Nah, sebagai contoh misalnya hari ini kita mempelajari imperatif. Nah, ketika saudara mempelajari imperatif, maka yang saudara harus hafal adalah imperfect orang kedua, tunggal, dan jamak. Itu saja. Orang kedua, karena orang nggak mungkin kalau memerintah, dia memerintah orang ketiga, ya kan? Atau kalau seseorang memerintah, kemudian dia memerintah orang pertama, itu nggak mungkin, ya. Jadi yang dia perintah itu adalah orang kedua, ya. Nah, jadi kalau saudara sudah hafal ismor, ya, tismor, ya, terus seterusnya itu, maka nggak akan ada kesulitan, ya. Karena apa? Karena waktu kita belajar imperatif, maka saudara harus ingat orang kedua, tunggal, jamak, feminim, maskulin, ya. Waktu kita belajar imperatif, tolong semua konsentrasi. Hanya tanda dari imperatifnya tok yang dipotong, tok, kan berarti tis, ya kan? Semua kan tis, ya. Tismorna, tismeri, tismor, itu kan semua. Betul kan? Misalnya atau kita pakai kata kapal, tipel, ya kan? Tipeli, ya, tipelu, tiptolna, itu toh. Jadi sekali lagi, ketika kita belajar imperatif, maka yang kita ingat itu adalah orang kedua, ya, dari imperfect, tunggal, jamak, feminim, maskulin. Ya, ya sudah. Jadi kalau saudara sudah ingat itu nggak ada masalah, ya. Hanya ketika kita belajar imperatif, tanda dari imperfectnya yang kita buang, ya. Jadi saudara bisa memahaminya dengan lebih baik lagi. Sorry, saya buka file dulu, saya lupa tadi.
Bentar ya. Oke. Nah, ini kita lihat. Saya coba share screen ya. Saudara-saudara, kita akan belajar ini. Jadi imperatif itu adalah kata perintah, merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan perintah secara langsung. Nah, yang luar biasanya dalam bahasa Ibrani, tidak ada perintah yang bersifat larangan. Coba. Jadi tidak pernah ada kata perintah itu bersifat larangan. Ya, saudara nanti akan lihat. Jadi kalau dia imperatif, tidak akan pernah pakai kata lo atau al. Ya, jadi dia pasti pakai imperfect, lo-nya pakai imperfect. Jadi tidak pakai perintah. Ya, oke. Saya hanya ingin saudara ingat aja dulu. Oh, tidak ada ternyata. Jadi kalau selama ini kita salah memahami, ya seolah-olah perintah negatif itu ada gitu ya. Jadi ternyata tidak ada dalam bahasa Ibrani ya. Nah ini. Nah kalau bentuk biasa kita lihat imperatif dalam bahasa Ibrani memiliki bentuk yang sama dengan imperfect. Lihat ya. Orang kedua maskulin, feminin, tunggal jamak hanya tidak memiliki awalan sufiksnya. Oke. Kita lihat lagi. Oke. Nah ini dia. Jadi imperatif, imperfect orang kedua tanpa sufiks atau awalan. Coba lihat. Ya, engkau akan belajar. Ini kan imperatif imperfectnya ya. Ya. Tilmot. Jadi ini yang saudara ingat ya. Apapun kata kerjanya ingatlah yang berawalan T. Yang berawalan T kalau kita belajar imperatif. Yang berawalan T. Nanti kalau dia halak, ya sama aja, ya. Tihlok, ya, atau malak, timlok, ya, atau samar, tismor. Jadi semua yang berawalan T, itulah prinsip untuk membentuk dari apa yang disebut dengan imperatif. Ya, lihat. Jadi ketika kita katakan engkau akan belajar, ya, maka ketika kita merubahnya menjadi imperatif, belajar, jadi lemot, gitu ya. Jadi kita lihat seperti itu. Ini saja rumusnya, oke? Perhatikan. Kemudian engkau akan berbaring, ya. Jadi apapun, nah persoalannya teman-teman sekali lagi, saudara jangan punya persoalan yang nggak penting. Tahu persoalan yang nggak penting? Persoalan yang nggak penting itu kalau saudara nggak hafal kosakata, itu persoalan yang tidak penting, ya. Jadi itu persoalan yang dibuat-buat. Ini sudah semester 2, artinya dalam bahasa Ibrani sudah hampir selesai satu semester 2 ini. Oke. Nah, misalnya seperti ini, tiskebi. Ini kan pasti peminim, ya. Jadi kalau saudara bilang tiskebi berarti engkau, tapi ketika kalian bilang engkau itu pasti engkaunya itu perempuan, ya. Tiskebi, ya, engkau akan berbaring. Itu imperfectnya. Tetapi ketika kita rubah dia menjadi, ini kok selalu tertutup ya. Saya nggak utak-atik, nggak apa, ya. Ketika kita merubah dia menjadi imperatif, dia menjadi sikbi. Ini saja yang beda, ya. Coba saudara perhatikan, ya. Ini kan lihat ini vokalnya ini kan swa dua-duanya, tetapi ketika dia dirubah menjadi imperatif, ya. Suanya itu saja yang berubah, ini saja yang berubah, lihat, ini saja yang berubah, ya. Suanya ini, oke, sorry, nggak bisa di ini ternyata. Suanya yang berubah menjadi ini, menjadi hirek. Oke, saya harap ini kita pahami ya. Jadi ingatlah orang kedua, tunggal
jamak maskulin feminim. Oke. Kemudian ini dia. Kalian akan memelihara, ya. Kalian, oke, tismeru, ya. Maka ketika kita memerintahkan orang banyak itu, orang kedua itu untuk memelihara, maka kita akan ngomong simru. Ya, lihat, perhatikan. Jadi dia hanya berubah, ya. Ininya hilang, oke. Terus vokalnya ini berubah, ya. Karena vokalnya berubah, maka dages yang ada di mem jelas tidak ada. Ini kan sudah rumus, oke? Ini kan sudah rumus. Kalau ada kalimat ini dimulai swa, pasti vokal berikutnya ini akan menjadi ada dages. Nah ini jadi simru, gitu ya? Oke, ya. Sama kalau kita pakai kata kalian akan menulis, ya. Maka juga akan ya seperti ini, ya. Kaliannya ini feminim jamak, oke. Maka akan menjadi tiktokna, ya. Tiktokna, ya saudara perhatikan. Tiktokna, ya. Jadi ini kalian akan menulis. Tapi waktu kita minta, ya, kita merubah menjadi perintah, dia akan menjadi ketokna, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi ini yang kita lihat, oke. Nah ini dia, kata kerja imperatif hanya dikenakan kepada orang kedua tunggal jamak, ya. Engkau, kalian, bentuk imperatifnya seperti ini. Nah ini dia contoh-contoh, ya, yang bisa kita perhatikan. Ini dia contoh-contoh yang bisa kita perhatikan. Oke. Tismor jadi semor, ya. Itu kalau maskulin tunggal. Kalau kalau feminim tunggal, maka dia menjadi tismeri, ya toh? Ya. Jadi orang kedua. Kemudian kalau dia orang kedua jamak, tismeru. Ya, saudara perhatikan. Kalau dia orang kedua feminim jamak, tismorna, jadi semorna. Nah itu. Jadi hanya itu saya pikir yang saudara perlu tahu ketika kita bisa melihat bagian-bagian itu. Maka sekali lagi, ya, ini yang harus saudara kuasai. Oke. Jadi ada orang kedua, ya. Jadi makanya teman-teman coba kembali kepada, buka lagi ciri-ciri dari, coba buka buku pertamanya, ya. Coba buka buku pertamanya, ciri-ciri dari imperfect, ya. Itu kan sangat jelas sekali, ya. Yiktol, tiktol, tiktol, tikteli, ektol. Oke. Tiktol, saya ulangi, yiktol, tiktol, tiktol, ya. Jadi tiktol itu ada dua kali. Yiktol, tiktol, tiktol, tikteli, ektol. Itu aja. Kemudian yiktelu, tiktolna, tiktelu. Kemudian tiktolna, niktol. Jadi saudara perhatikan, ya. Jadi ini saja sebenarnya ketika kita belajar dari kata apa yang disebut dengan imperatif, ya. Oke, ada pertanyaan? Singkat-singkat, ya. Jadi yang penting prinsipnya, oh saya hafal, ya. Tiktol, tikteli itu di tunggal. Tiktol, tikteli. Oke, tiktelu, tiktolna. Coba saudara mulai ingat. Tiktol, tikteli. Kemudian tiktelu, tiktolna. Itu toh yang saudara harus ingat ketika kita belajar apa yang disebut dengan imperatif. Oke. Nah, coba. Nah, misalnya ketika kita lihat kata kerja sapa, ya. Maka kita buat imperfect-nya dulu. Oke, imperfect-nya itu apa? Imperfect-nya orang kedua tunggal. Ya, pasti tispot, ya, tispot.
Orang kedua feminim tunggal, pasti tispeti. Ya, maka waktu diminta untuk merubah imperfect menjadi imperatif, kita akan hanya menghilangkan, ya, saudara perhatikan di sini ya, hanya menghilangkan ini, jadilah dia kalimat perintah, spot, ya. Hanya memang ketika kita merubah dia menjadi feminim, ya, hanya ada perubahan vokal, ya, dari swa. Perhatikan yang saya ini dari swa, kemudian di sini menjadi kirek, itu toh, ya. Jadi titeli, kemudian tiktelu, tiktolna, itu toh yang saudara harus ingat, ya. Nggak sulit ya. Jadi nanti kata kerja apa saja yang diminta untuk saudara rubah itu sangat mudah. Ya, ingat saja. Oke. Ya, saya harap sudah mulai memahami. Nah, ini dulu. Ada pertanyaan karena nanti ada kata kerja yang kita tambah dengan kata suffix a. Tapi yang seperti ini apa sudah memahami? Oke. Oke, kalau sudah coba kita misalnya buat dengan kata dasar malak, ya. Oke, coba buat kata perintah dengan kata malak. Coba kata perintah dengan kata malak, ya. Kemudian dengan dengan kata samar atau dengan kata Nathan. Coba buat. Jadi prinsipnya, ya, ingat aja tikteli, ya, tiktelu sama tiktolna. Coba buat ubah ini menjadi kata perintah. Bisa geser sedikit, Pak. Kenapa? Bisa geser sedikit. Nggak kelihatan, Pak. Sudah? Ya, ingat aja hanya orang kedua, ya. Pak, kameranya mati, Pak. Aduh, kenapa dia suka mati-mati gini ya? Aish. Nggak dipegang, nggak apain. Oke. Coba kalau ada yang belum mengerti tanya ya, jangan diem. Ya. Tolong semester 6 yang belum memahami atau semester 4 yang belum memahami, tolong jangan ada yang diem. Ya, Ayub juga kalau nggak paham tolong tanya. Di mana nggak pahamnya? Jangan tiba-tiba nanti ada bom atom kamu meledak. Sudah ya? Itu kan cuma tiga kata. Oke. Nathan, Samar, sama Malak. Oke. Sudah ya? Coba.
Oke, berarti setiap ini teman-teman tolong perhatikan. Setiap ini saudara harus buat empat-empatnya ya. Empat-empatnya dibuat. Jadi ini 4 ya toh. Oke, sudah ya. Jadi ada 12 ya. Betul? Oke, saya harus tahu siapa yang belum mengerti. Saya harus tahu siapa yang belum mengerti. Oke. Ya. Dari imperfect terus ke imperatif atau langsung imperatif? Langsung ke imperatif aja.
Ngapain ke imperfect lagi, kan saudara sudah tahu ya, is more itu kan sudah tahu, jadi tinggal apal, tinggal dirubah aja. Sorry ya teman-teman yang belum mengerti, tolong tanya ya. Jadi prinsipnya hanya merubah imperfect orang kedua, tunggal, jamak, maskulin, feminim, ya, hanya merubah itu aja. Jadi kalau saudara sudah hafal ya imperfect pasti nggak ada masalah. Karena di apa namanya di imperfect orang ketiga dan orang kedua itu sama, tapi saudara nggak usah ambil pusing ya kan, karena kan yiktol, tiktol, tiktol, tikteli, ektol kan gitu. Tiktolnya itu kan ada 2 kali, berarti tiktol yang dipakai adalah tiktol yang kedua karena orang kedua ya. Karena orang ketiga feminim juga tiktol juga, tapi kan kita nggak usah pusing dengan itu. Sudah ya, ayo. Ya, kalau sudah mengerti harusnya sudah. Oke. Ya, ya. Sudah? Yuk. Oke, coba berhenti dulu aja, nggak apa-apa. Maksudnya saya ingin tahu, ada nggak yang nggak bisa? Ayo, nggak usah malu. Ini kita belajar sama-sama. Ada yang belum mengerti? Loh, apa yang belum mengerti, Mika? Kan saya katakan tadi prinsipnya adalah merubah imperfect orang kedua baik tunggal maupun jamak baik maskulin maupun feminim. Kalau kita sudah mengerti
orang kedua imperfect, maka kita akan tahu, ya. Jadi coba ingat lagi, yiktol, tiktol, tiktol, tikteli, ya, ektol. Coba itu saya ulang ya, yiktol, tiktol, tiktol, tikteli, ektol. Itu toh, ya toh. Kemudian jamaknya, yiktelu, tiktolna, tiktelu, tiktolna, niktol. Nah, ketika kalian sudah betul menguasai ini, maka ketika diminta merubah dari imperfect ke imperatif, kita hanya butuh orang keduanya itu. Kemudian, waktu kita merubah, maka kita hanya buang tanda imperfect-nya, yaitu T-nya itu, T-nya yang dibuang. Ya, cuma memang ketika kita merubahnya menjadi imperatif feminin, ya, suanya itu berubah menjadi hirek, baik maskulin maupun baik tunggal maupun jamak, ya. Jadi coba seperti ini. Diminta untuk saudara, kalau belum bisa, saudara nggak boleh, nggak langsung nggak apa-apa. Jadi seperti ini misalnya. Coba ya. Berarti apa ini? Coba perhatikan. Perhatikan ini. Mana lagi? Iya kan? Sorry. Kan ini toh orang. Sorry. Ini saya berhentikan dulu. Saudara perhatikan. Iya kan? Ini kan baru apa? Baru imperfect. Coba yang tidak paham, coba perhatikan ini. Jadi timlock dia, ini imperfect-nya. Tapi ketika diminta ke imperatif, maka ini tak yang dipotong. Jadi melok. Ya, jadi perhatikan. Melok. Oke. Kemudian ketika kita buat yang negatifnya, yang femininnya, buat aja dulu, nggak apa-apa. Ya, kan tim leki toh. Nah, ketika dia dirubah jadi imperatif, ini saja yang dibuang, oke. Kemudian pokoknya ini berubah jadi milki. Ya, saudara perhatikan itu. Oke, sekarang ketika kita lihat, coba saudara perhatikan. Ini kan yang tunggal, yang jamaknya buat aja dulu, perhatikan. Lihat. Tim leku. Betul ya? Ya. Makanya ketika ini berubah, ini tinggal dipotong. Oke, ini berubah menjadi milku. Oke, sorry. Kurang K. Jadi milku, oke. Ya. Saudara perhatikan itu kan enggak ada. Nah, kemudian kita buat lagi yang ya, tim lokna. Ya, tim lokna. Lu dari mana itu? Tiktolna. Ya, yiktol, tiktol, tikteli, ektol, ya. Ya. Yiktelu, tiktelu, ya. Tiktolna,
niktol. Itu kan gitu. Nah, coba saudara perhatikan. Ini dibuang, oke. Jadi, ini berubahnya jadi apa? Elkona. Saudara perhatikan itu. Jadi tidak ada kesulitan. Ini hanya ini dibuang. Yang sedikit mengalami perubahan adalah ini. Ya, ini sama yang ini. Dia berubah menjadi hirek. Coba saya mau tanya, siapa yang betul ini? Yang nomor 1. Semua ya. Ya, oke. Murni, Samuel, terus si Gideon, siapa itu namanya? Angkat tangan. Siapa namanya? Daud. Belum angkat tangan. Kamu belum bisa. Oke. Sudah ya? Ya. Harus diteropong itu baru kelihatan betul atau salah. Oke, gitu ya. Coba. Ayo Milka, kok wajahmu masih mengkerut? Belum mengerti, sudah bisa ya? Jadi ini hanya ketelatenan saudara, ini hanya ingatan saudara yang harus kepada imperfect itu. Jadi memang nggak bisa kalau nggak dilatih, ya. Jadi nggak bisa langsung bisa. Kalau saudara belum bisa, silahkan buat aja dulu imperfectnya, baru ke imperatif. Ya, gitu ya. Oke. Vivi, kamu sudah bisa? Oke. Ayub? Aduh, anggukanmu itu yuk. Anggukan keraton. Sudah bisa belum? Belum, Pak. Mananya gini loh. Jadi gini teman-teman. Saya juga bingung kalau saudara bingung, tapi yang bingung itu apa? Kalau saudara bingung tapi nggak tahu kebingungannya yang mana gitu loh. Apalagi saya. Coba. Jadi yang bingungnya di mana? Itu harus sampai begitu. Coba. Bingungnya di mana? Ayo. Bingungnya di mana? Yang belum tahunya di mana? Kan saya sudah bilang, imperatif itu selalu orang kedua. Ya. Dari imperfect. Ya, dari imperfect itu dalam bahasa Ibrani. Jadi orang kedua dari imperfect. Maka langkah pertama, saudara harus hafal imperfect. Orang kedua, ya, atau saudara harus hafal semua tuh. Yiktol, tiktol, tiktol, ektol. Ya, nggak ada yang susah di situ. Ya, yiktol, tiktol, tiktol, tikteli, ektol. Ya, itu tunggalnya. Kalau jamaknya yiktelu, tiktolna, tiktelu, tiktolna, niktol. Nah, itu. Jadi kalau makanya saya katakan tadi saudara nggak bisa karena hal yang nggak penting, yaitu itu resikonya. Jadi kenapa saya katakan tidak penting? Karena saudara dasarnya yang tidak hafal. Kalau tidak hafal ya itu bukan tidak bisa, Tapi itu ya kelalaian gitu. Itu masalahnya. Oke. Jadi orang kedua, oke. Aku masih mau lihat. Effendi, kamu bisa? Oh, bisa, Pak. Oh, bagus. Ya, suaranya lantang. Mana itu si Malaki? Oke, coba. Kalau kamu bisa, coba sebut yang nomor 2 tadi. Coba sebut nomor 2. Oke. Perintah kepada orang kedua tunggal. Maskulin. Semor. Oke. Markus, perintah kepada orang kedua feminin. Simri. Oke. Daud,
Perintah kepada orang yang kedua, jamak, maskulin. Udah ditunjukkan tadi, padahal belum selesai dia. Ayo. Orang kedua. Dia sudah ngomong belum? Simru katanya. Oke, nggak kedengaran saya. Berarti kamu sudah ngomong. Oke. Yang terakhir Anastasia. Orang kedua, feminim jamak. Wow, kalau masih cari-cari ini belum bisa. Sorry? Semorna. Oke. Ya, saudara, maaf ya kalau saya tanya begini, jangan ada yang tersembunyi, jangan ada yang menyembunyikan diri, belum bisa. Ini masalahnya seperti itu. Jadi betul-betul harus bisa. Ya toh? Jadi memang kelas ini supaya saudara bisa, ya. Jangan pulang nanti saudara masih bintang-bintang. Oke, ini baru satu, nanti ada akhiran A, akhiran Na dan seterusnya. Oke, sekarang yang berikutnya. Ayub nomor 3. Oke. Dari kata Nathan. Orang kedua tunggal maskulin. Nathan, Pak. Sorry? Nathan. Nathan. Betul ya Nathan? Harusnya apa? Neton. Oke, neton ya. Kan tiktol itu kan semua begitu ya. Jadi saudara jangan terjebak dengan kata dasarnya. Oke. Kemudian Josh, orang kedua, feminim, tunggal. Ini Pak. Hah? Ini. Oke. Nun, hirek, tau, terus apa vokalnya? Vokalnya. Coba vokalnya sebut. Vokalnya di hirek Pak. Terus? Sama dua hirek. Ya, swa, ya ada swa ya. Jadi nih. Oke. Siapa kembaranmu itu Christine namanya? Fani. Sorry. Sampai Fani. Sampai semalam itu saya masih cari-cari emailmu, betul ya? Kamu nggak mau kasih email ke saya ya? Kamu nggak mau kasih email ke saya? Iya, saya cari. Kalau si Otniel memang saya lihat, saya hapus dia. Nggak mau saya terima dia punya email. Kalau si Otniel saya nggak langsung saya karena nanti masalah. Sorry, Fanny, kenapa Van? Ada ya? Oh, berarti saya cari. Mulai saya dari abjad sampai saya cari titik, kok nggak ada ya? Ya, siapa namanya ini yang di semester 6 aja terakhir saya kirim karena si Anastasia, ternyata saya klik nggak muncul, ternyata Tasia gitu ya. Jadi ya sudah mau bilang apa saya, tapi dapat. Oke, jadi seperti itu. Masih ada yang tidak mengerti. Nah, sekarang masih kita kasih lagi, coba ya. Engkau akan belajar. Sekarang saya pakai bahasa Indonesia. Engkau akan belajar. Coba bikin. Saya sebut engkau akan belajar. Kemudian coba rubah belajar. Baik ke laki-laki maupun ke perempuan. Kamu belajar. Baik laki-laki maupun perempuan. Oke. Pak, belajar apa, Pak? Nah, itu dia. Iya, Anastasia kasih tahu. Oke. Pak, Apa? Pak,
Saya izin ke toilet bentar ya Pak. Oke. Ya. Samuel, Daud tanya kamu ya, dia yang belum bisa. Apa yang nggak tahu Daud? Makanya saya ngomong dari itu. Ya, belajar, ya, belajar laki-laki perempuan, ya. Kamu juga laki-laki perempuan. Oke, coba. Engkau akan belajar. Stefani sudah bisa. Oke. Ya kan nggak perlu langsung aja. Sudah tahu toh? Ini pasti langsung tahu itu, ya. Itu mah nggak usah ditulis juga sudah bisa langsung jawab. Tapi teman-teman yang sudah bisa, kalau saudara belum bisa, apa-apa, ya. Saudara harus bisa, nggak perlu nulis, tapi saudara bisa baca, sudah tahu, nanti disuruh nulis ya itu kedua, ya. Ya, udah bisa toh, Fever sudah bisa kan, Ranita, kemudian siapa lagi ini, Roy bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Kenapa Effendi? Dia mau kerjakan katanya. Iya, Pak. Dia mau jawab katanya. Kalau sudah bisa saya nggak suruh. Yang belum bisa ya saya suruh. Oke. Ini Markus diam-diam soalnya. Markus, kamu di mana? Oke. Coba yang pertama Markus jawab. Lemot. Iya, makanya jangan lemot ya. Supaya nggak lemot itu harus belajar. Lemot itu mas. Oke, lemot. Oke, lemot. Oke, lemot. Ada yang belum tahu sudah pasti ya dari kata tilmot jadi lemot ya. Ya, jernih. Kamu perempuan, jadi perintahnya untuk perempuan. Gimana? Limdi. Oke, limdi. Oke. Kayaknya sudah bisa semua deh ya. Murni, sudah bisa. Kamu wanita jamak. Kamu wanita jamak. Apa? Lemot? Ya, lemot nah, betul. Kamu betul nggak nulisnya? Lemot nah. Gitu? Nah, lemot nah. Oke. Ya, yang terakhir. Yaitu siapa? Teman saya yang satu yang belakang itu. Yang di sebelahnya Samuel itu, kok saya jadi lupa. Nika ya. Lia Lindu, oke? Saya pikir sudah bisa semua ya. Bisa, oke. Kalau itu sudah bisa,
Jadi nanti semua kan saya sudah pernah kasih kalian banyak kata kerja, itu aja dirubah semua, coba dirubah, dilatih ya, dilatih. Jadi nggak bisa tanpa seperti itu. Atau kita coba satu kali lagi sebelum kita berangkat ke bagian berikutnya. Sekarang engkau akan berjalan, gitu ya. Anastasia nggak usah bisik lagi, dia nggak tahu itu apa itu berjalan. Oke, berjalan sudah bisa. Mungkin semester 4 engkau akan melahirkan. Nah, terus dipaksa lahirkan. Oke, semester 4 melahirkan. Kita melahirkan, Pak. Iya, melahirkan, gitu ya. Stefani mulai tanya, apa ya melahirkan ya? Enggak, bercanda ya. Kayak Effendi dong, walaupun dia nggak bisa, dia pede dia. Dia lagi bingung tuh. Oke. Yang satu berjalan, yang satu melahirkan. Ayo, yang melahirkan sudah melahirkan belum? Oke, ya jadi kayaknya gini lebih pas ya. Oke, coba. Oke, karena yang melahirkan itu wanita, maka saya minta laki-laki. Oke, Jos, melahirkan. Aduh, nggak kedengaran, Rek. Dia tanya, ini Bapak sebenarnya orang yang berapa dia? Tapi apa? Yang melahirkan itu laki-lakinya. Oke, yelot. Oke. Kalau perempuannya Ranita. Yildu, ya gampang sekali ya. Oke, kalau jamak yang melahirkan Cece. Oh, kamu berjalan ya? Nggak apa-apa, bisa nggak? Tiba-tiba ditanya gitu, oke. Wah, bisa aja ya. Nggak bisa ya? Oke. Oh, yang melahirkan aja, yang melahirkan. Oke. Ones. Iya, kok apa Pak? Melahirkan perempuan jamak, laki-laki jamak. Loh, laki-laki jamak. Lindu, ya. Oke. Oke, perempuan jamak. Effendi. Kan mulai dia tanya ke sana.
Kamu nggak usah lihat pekerjaannya si Malaki. Kamu saya suruh. Kenapa kamu lihat pekerjaannya Malaki? Lemotna. Apa? Yelotna. Oke. Oh, tadi kamu bilang sudah bisa, sekarang lihat Malaki. Malaki aja sudah bisa dia. Oke. Berjalan. Stephanie? Yellow. Ya, apa? Berjalan untuk mengakhirkan. Yellow, Pak. Hello. Iya toh? Betul nggak? Halak kan? Ya, jadi hello. Oke, dia bisa itu tadi Cece. Saya tante bisa. Oke. Kemudian Calvin, berjalan feminim. Ayo. Berjalan feminim. Dia sudah jawab belum? Oke, Hilki. Oke, keras sedikit suaranya. Oke. Kemudian Daud. Daud, maksudnya tetangganya Daud, bukan Daud. Samuel. Berjalan. Kamu berjalan. Laki-laki. Kenapa? Hilku. Ya, Hilku ya. Oke. Cece. Oh, jalan tadi Pak gitu. Apa? Ya. Oke, jadi jelas ya. Saya pikir itu sudah bisa. Oke, jadi tinggal ngulang-ngulang ya. Nah, sekarang kita berangkat ke bagian yang kedua. Oke, nanti kita masih ulang lagi, nggak apa-apa. Jadi teman-teman, saya harap bisa memahami. Sekali lagi, kalau ada yang sama sekali mentok gitu, itu jadi masalah. Tapi kalau hanya mengingat menjadi proses, maka saudara harus latih. Semua kata kerja yang saudara sudah pernah dapat, saudara coba aja, semua bisa itu, ya. Oke. Kita sekarang ke bagian yang kedua, oke? Jadi saya harap sudah bisa. Sekarang kita lihat bagian yang kedua, imperatif dengan suffix. Suffix itu artinya akhiran, ya. Ya, saya mau saudara memahami suffix itu akhiran, ya. Prefix itu awalan, infix itu ada di tengah, ya. Jadi biasanya infix itu vokal-vokalnya ditambah, infix itu kan di tengah, ya. Jadi suffix, prefix, infix gitu ya, ya. Supaya mudah diingat. Oke, sekarang suffix ya berfungsi untuk mempertegas perintah. Biasanya dalam bahasa Indonesia dia ditambah dengan kata lah. Walaupun artinya sebenarnya sama saja, ya. Nah, ini pekerjaannya jadi tambah ya. Misalnya engkau akan mendengar. Oke, kita merubahnya ke perintah dulu, menjadi semor. Ya, nah ini ada perubahan lagi. Ketika kita tambah dengan a, ya, peliharalah, ya, atau jagalah, maka dia harus menjadi samara. Oke. Dari mana Pak? Itu memang rumusnya seperti itu. Nah, itu yang enggak. Ya, oke. Kemudian kata hakimi, ya, hakimi, ya, maka dia menjadi spot. Jadi bisa saudara kalau sekali lagi dalam proses melatih, saudara bisa mulai dari T-spot gitu ya, kemudian dirubah menjadi spot, kemudian ditambah A menjadi sabta, ya. Nah ini, jadi ya seperti itu. Oke, jadi ditambah. Oke. Kemudian ya, misalnya samara, ya, nafsi, oke,
peliharalah hidupku. Ya, jadi peliharalah. Jadi dia minta kepada orang kedua. Ini yang meminta ini orang pertama. Peliharalah. Dia meminta kepada orang kedua hidupku, gitu ya. Nah ini kata-kata dari Mazmur ternyata. Oke, berbaringlah ya, ya sikba. Oke, saudara perhatikan dari kata apa namanya? Saudara boleh mulai dari tisba ya, kemudian jadi sikba gitu ya. Jadi nanti boleh dimulai dulu dari urutannya kalau belum bisa ya. Berbaringlah dengan aku, oke? Ya sim'a ya. Dengarlah Tuhan, Yahweh Adonai sim'a, dengarlah Tuhan. Jadi dia hanya penambahan dari kata perintah itu, oke? Kemudian menjadi ditambahlah dalam bahasa Indonesianya, oke? Misalnya kata ini, oke? Ya, kirim, ya, selah, ya. Jadi silha, oke? Saudara nggak apa-apa, catat aja dulu nggak apa-apa, ya. Kemudian sema Israel, dengar Israel. Jadi kalau saudara bilang dengarlah Israel itu sebenarnya sedikit kurang ya. Jadi kata dengarlah itu sebenarnya sim'ah. Tapi kalau di Alkitab yang sering kali kita tahu sema Israel, kemudian kita langsung terjemahkan dengarlah Israel. Sebenarnya kalau mau literal sema Israel, dengar Israel gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, sim'ah, dengarlah ya. Kemudian sekap jadi sikba ya. Ini memang ada perubahan-perubahan seperti itu. Oke. Jadi ini kita bisa lihat jadi hanya penambahan di belakangnya, kemudian ada perubahan vokal ya. Ya, seperti ini. Misalnya semor, saya ulang, jadi samra ya. Nah, ini kayaknya seperti balik, seperti perfect, sepertinya seperti itu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Jadi kita bisa tahu kalau ada di belakang itu berarti itu imperatif dengan sufiks a. Nanti kalau diterjemahkan berarti tambah kata lah, ya, lamdah, ya, belajarlah, ya, halkah, berjalanlah, ya, samrah, peliharalah, ya, sameah, dengarlah, ya. Nah itu, jadi sikba itu apa namanya, berbaringlah, ya, sabtah, hakimilah. Nah itu bisa dilihat. Jadi ada semacam rumus, ya, seperti ini. Apa namanya? Vokalnya kamets, swa kamets, ya, untuk. Tapi ada kata-kata tertentu, ya, kalau saudara perhatikan, ya seperti ini. Ini tidak mengikuti pola sikba. Harusnya kan kalau ikut tadi itu kan harusnya sakebah, gitu ya, betul ya? Oke, ini kan harusnya kan kamets, tapi dia tidak mengikuti pola seperti itu. Oke, seperti ini misalnya. Kalau ini kan samrah, jadi kebanyakan memang polanya seperti ini, tapi ada kata-kata tertentu, misalnya seperti apa, sakap itu menjadi sikbah, ya, juga sim'ah, ya. Nah ini, ya. Jadi itu oke, nanti kata-kata itu akan muncul. Oke, itu dulu ya. Itu tinggal penambahan. Nah, kemudian kita lanjutkan aja dulu, nanti baru kita lihat latihannya ya. Oke, jadi tinggal tambah swa, gitu ya. Jadi oke. Sekarang juga ada penambahan imperatif dengan na. Sama. Jadi ini kadang-kadang kelihatannya memang kurang kerjaan, tapi ya itu nanti di kata ada ya, di kalimat ada. Oke. Kata na
atau lah yang ditambahkan pada kata perintah juga ini berfungsi. Kalau tadi mempertegas, ini juga bisa memperhalus tapi juga bisa mempertegas. Nah, tergantung konteksnya. Ya, seperti ini misalnya. Ya. Nah, cuma ciri-ciri dari nah ini, saudara nggak usah khawatir. Biasanya dia ada ini, ada garis market. Ya, jadi ya seperti itu. Misalnya seperti sabeuna, bersumpahlah. Ya, sabeuna, bersumpahlah, gitu ya. Kemudian daberna, ya berbicaralah, berfirmanlah, ya kepada raja. Nah itu yang bisa kita lihat. Oke, yang dua hal ini nanti saudara akan lihat di kalimat, ya kalau ada akhiran a itu, ya bisa jadi. Oke, saudara jangan terkecoh itu untuk feminim, ya atau untuk maskulin, tapi itu adalah kata perintah yang ditambahkan. Oke, nah itu. Kemudian yang terakhir dari subjek ini adalah larangan. Oke, nanti kita lihat. Nanti kalau sudah ada kita lihat latihannya, dua tadi itu bisa kelihatan ya. Oke, kita selesaikan aja dulu ini. Oke, ini kata lo. Nanti ini materinya saya bisa kasih ke saudara. Hanya tolong teman-teman kasih ingat saya ini enggak selalu ingat ya. Ya, dengan kata lain ternyata saya ini pelupa, bisa jadi pelupa. Nah, kenapa tadi malam itu saya kirim kepada saudara? Betul-betul saya nggak ingat, tapi waktu saya siap-siap, saya lihat lagi wow konsekutif, saya janji kah sama mereka ya kirim. Ya, terus yang terbayang di wajah saya itu Cece. Wah, iya ini Cece biasanya kasih ingat, tapi kali ini dia nggak kasih ingat. Saya lihat email, malah dia malah email yang lain. Saya lihat, oh iya. Baru akhirnya saya pikir, oh ini saya harus kasih. Makanya terlambat. Ya, jadi memang betul saya nggak ingat. Ya, jadi kalau saudara ingatkan saya, oke. Nah ini nanti malam sesudah kuliah mungkin saya bisa kirim ya. Sudah kita kuliah lagi. Oke. Nah imperatif dengan nah ya. Kemudian yang berikut, jadi kita ada 4 subjek ya. Larangan dengan kata al dan lo. Jadi dalam bahasa Ibrani ada 2 kata larangan. Ya, al, ya. Jangan makan, ya. Misalnya jangan makan dalam bahasa Indonesia. Ya, itu bisa pakai al. Ya. Tapi kalau jangan membunuh, saudara nggak boleh pakai kata al. Kalau karena jangan makan, oke. Pagi ini nggak makan, siang berarti boleh ya, gitu kan? Masa nggak makan terus? Ya, tapi kalau dikatakan jangan membunuh, oh oke Pak, hari ini saya nggak membunuh, boleh besok, besok boleh, nggak boleh juga. Ya, jadi lihat bahasa Ibrani membedakan mana yang absolut, mana yang relatif. Kata al, larangan al itu adalah larangan yang bersifat sementara, bukan berarti juga harus bisa gitu, tapi itu ada sementara. Ya, misalnya kepada hal-hal yang sepele, ya, jangan pergi. Lo halak, ya, atau jangan berdiri, lo amat, jangan pakai lo, ya, tapi pakailah, tapi nanti kita bisa lihat ketika kita baca kitab Mazmur, ya, disebut di situ lo halak, ya, lo masa nggak boleh berjalan Pak, ya, kenapa dikatakan, misalnya, sorry, baterai saya ambil. Nah, saudara perhatikan ya. Jadi misalnya dalam kitab Mazmur dikatakan lo amat, lo halak, jangan berdiri, jangan berjalan. Loh, katanya boleh Pak, tapi lihat karena kalimat selanjutnya, ya, jangan berjalan di jalan orang berdosa, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Hari ini nggak boleh, besok pun nggak boleh. Jadi lihat kalimat selanjutnya, gitu ya, supaya saudara jangan nyalakan. Loh, katanya halak itu bisa sementara.
Ya, tapi kalau berjalannya ya jangan berjalan di Jalan Perak, ya, Jalan Johor 47 nggak apa-apa, pakai al, karena besok boleh. Tapi kalau dikatakan jangan berjalan di jalan orang berdosa, itu harus pakai lo, itu ya. Jadi ini hanya mau membedakan, ya. Nah, contoh di sini ada 10 hukum, yang bisa kita lihat. Bentar. Kok rasa-rasanya nggak pakai ini, nggak anu ya. Barang ini saya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, saya izin ke toilet ya, Pak. Oke. Kamu yang pertama ini izin ke toilet ya? Tadi yang lain ya. Oke. Cepat ya, supaya kamu tidak ketinggalan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini misalnya, ini ya langsung contoh ya. Jadi saudara perhatikan yang menarik, perhatikan contoh ini, ya. Dia tidak katakan lo sema. Perhatikan ini kalimat ini, ya. Perhatikan. Kita kan berpikir, lihat ya. Saya mau menjelaskan ini masalah prinsip. Saya mau menjelaskan bukan masalah pengetahuan apanya. Kenapa nggak disebut lo sema ya? Harusnya kan jangan dengar. Iya nggak? Logikanya kan gitu ya, Brian ya? Iya, Pak. Ya, harusnya lo sema, jangan dengar. Karena dalam bahasa Ibrani, catat baik-baik dalam pikiranmu, ya, tidak ada kata perintah yang bersifat negatif. Ya, maka dipakai. Jadi menerjemahkan ini, ya, jangan engkau, ya, memang orang akhirnya bisa meringkas, jangan mendengar, ya. Tapi sebenarnya kalau mau literal harafiah, jangan engkau. Untuk apa? Kenapa kita perlu harafiahkan? Untuk menghindari kesan kalau perintah itu ternyata tidak ada yang bersifat negatif. Sekali lagi, tidak pernah ada kata perintah dalam bahasa Ibrani. Saudara cari, kalau nanti ada seperti itu, berarti itu saya nggak tahu itu Ibrani zaman mana, saya nggak tahu ya. Nah, jadi makanya dia tidak buang ini, dia tidak buang ini, ya, dia tidak buang tisnya. Itu untuk mau menunjukkan kepada saudara, kepada kita bahwa dalam bahasa Ibrani tidak ada kata perintah yang dimulai dengan larangan. Ya. Maka dipakai imperatifnya. Imperfectnya. Ya. Jadi kalau mau diterjemahkan, ya kalian bisa menerjemahkannya, ya jangan mendengar. Oke, bisa, ya. Tapi kalian harus tahu, ya, supaya tidak ada kesan, oh itu Pak jangan mendengar, iya, karena kalian menerjemahkannya tidak secara literal. Tapi kalau secara literal, jangan engkau mendengar, ya, untuk membedakan sekali lagi tidak ada kata imperatif dalam bahasa Ibrani yang dimulai dengan larangan. Tapi yang ada adalah kata imperfect, ya. Maka ya tentu yang dilarang itu juga, ya, kan nggak mungkin kita bilang begini, jangan mereka, kan nggak mungkin, atau jangan saya, kan juga nggak mungkin, ya, betul ya. Jangan mereka melakukan ini, kan nggak ada. Tapi kita selalu tujukan kepada orang kedua, makanya ini tis. Nggak ada misalnya Mika bilang, jangan Mika berbohong, nggak mungkin. Tapi dia akan bilang kepada Daud, jangan Daud berbohong, kan dia nunjuk orang kedua, ya. Atau si Cece bilang, jangan aku makan, nggak ada perintah seperti itu, ya. Tapi dia akan bilang, jangan
jernih nggak boleh makan, nah gitu kan? Nah itu, jadi dia pasti tunjuk orang lain. Oke? Jadi itu kita lihat. Oke? Nah bagian itu, oke ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah kita harus selesaikan dulu. Nanti malam kita ulangi lagi sambil kita mengevaluasi. Oke. Jadi seperti itu. Nanti kita bisa lihat latihannya di sini di buku itu. Oke. Ya misalnya ini. Oke. Kemudian ada yang kelima yang disebut. Nah, jadi hari ini saudara harus ingat. Oke. Yang pertama, imperfect orang kedua, ya, entah itu maskulin, feminin, tunggal jamak, oke. Kemudian ada ada na, ada lo, ada al. Ingat aja, ya, pokoknya diingat-ingat. Nanti di dalam kalimat itu bisa terstruktur semua. Nah, ketika kita belajar yang kelima ini, lain lagi ceritanya. Jangan ingat yang lain, tapi ingatlah orang pertama. Ya. Sekarang lain lagi. Ya, ingatlah imperfect orang pertama. Berarti ektol sama niktol. Oke. Ektol sama niktol. Oke, tunggal. Ya, jadi perhatikan. Jadi kita perhatikan di situ, oke? Nah, ini coba ya. Kohortatif. Bentuk khusus imperfect orang pertama tunggal jamak yang bertujuan untuk mengungkapkan keinginan, hasrat, perhatian, dorongan pribadi. Oke. Jadi orang pertama. Ya, misalnya kalau kita tahu eskor itu ingat. Oke. Oke, maka ketika kita mau bilang ya aku pasti ingat atau aku harus ingat. Atau kita mau mengajak orang lain, marilah kita ingat. Maka kita pakai kohortatif. Saudara tahu, waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu, ya, saudara perhatikan. Marilah kita, ya, coba Alkitabnya dibuka, ya. Saudara perhatikan di situ. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar rupa kita itu dipakai kata marilah. Berarti itu pelajaran kita hari ini kohortatif. Jadi ini perintah atau ajakan kepada dirinya yang bersifat jamak. Ya. Jadi ini tidak pernah diajak orang lain, tapi dia ajak dirinya sendiri atau dia bertekad pada diri saya. Jadi gini, saya nggak mau mengharuskan orang lain gitu, tapi saya mengharuskan diri saya sendiri. Ini arti kohortatif, ya. Atau saya memastikan apa yang saya lakukan secara pribadi. Nah ini bagusnya ini, tahu saudara artinya ini. Jadi kita tidak menghakimi orang lain, kita tidak mau orang lain melakukan sesuatu, tapi selalu dimulai dari diri kita. Kita pastikan, aku harus, aku pasti, aku mau. Ya, dan ketika kita mengajak orang lain yang banyak, ayo kita, nah kira-kira seperti itu, ya. Jadi ini kohortatif, oke? Nah ciri-cirinya, ya, imperfect orang pertama tunggal jamak, oke? Di situ tidak ada ditulis maskulin feminin, ya. Mengapa tidak ada ditulis? Coba sekarang. Coba perhatikan lagi. Coba lihat kotak-kotak itu lagi. Ya. Kenapa tidak ada ditulis maskulin feminin? Ngerti nggak ya? Kenapa tidak ditulis maskulin feminin? Karena itu sama, Pak. Ya, karena ketika kita bicara tentang orang pertama, baik tunggal maupun jamak, itu common, C, ya. Jadi maskulin feminin sudah ada di dalam. Maka saudara jangan tanya, mana Pak femininnya? Makanya berarti saudara nggak hafal, ya. Jadi waktu kita bicara orang pertama itu selalu C, ya common, ya umum. Jadi mau maskulin mau feminin ada di dalamnya. Oke.
Jadi kita tidak perlu bisa membedakan itu. Nah, ini misalnya, oke, ya, escort. Ini kan kata imperatif ya, oke. Sorry, ini imperfect, escort. Kemudian tambah escora, oke. Jadi escora, perhatikan, ya. Kemudian kalau kita katakan, marilah kita mengingat, niskor, oke. Engkau akan mengingat, maaf, kami akan mengingat, ini ya, saya ulang, oke. Saya ulang dari sini, lihat yang saya akan mengingat, oke. Ini tidak imperatif, tapi ini imperfect, bro, sis, ini imperfect, oke. Escort, oke. Tambah ini yang disebut dengan kohortatif, maka dia akan menjadi escora. Maka saya akan mengingat, ya. Maka di sini nanti saudara akan berubah, artinya saya pasti mengingat, atau saya mau mengingat, atau saya harus mengingat, oke. Tapi, oke, ketika saudara bilang ini niskor, kami akan mengingat, ya kan? Kami akan mengingat, atau kita akan mengingat, ya. Maka di sini akan bisa artinya marilah kita mengingat. Oke, berarti marilah itu digunakan untuk jamak ya. Ya, maka saudara perhatikan, baiklah kita, ya kan? Baiklah kita, ya itu nggak bisa enggak. Itu bicara tentang Tuhan bicara dengan dirinya sendiri. Ya Tuhan nggak pernah ngomong sama malaikat. Kenapa? Kan ada teori di YouTube begitu tuh. Dia bilang itu ngomong sama malaikat dari mana? Memangnya malaikat turut serta menciptakan enggak? Ya, itu biar dia ahli Ibrani dari surga pun itu bahasanya pasti salah. Ya minta maaf. Biar dia ya pakar atau apa, tapi kalau dia bilang marilah kita, itu mengajak malaikat enggak pernah. Enggak ada. Dan itu konteks mencipta, ya. Wong ciptaan kenapa diajak mencipta? Ya, enggak ada itu. Jadi itu Tuhan bicara dengan dirinya sendiri, dan disitulah kita bisa melihat ketritunggalannya Tuhan. Jadi ya, saya harap tidak ada di kelas ini yang ikut bidat Wanes ya. Oke. Bukan Ones, Wanes ya. Ya, nggak tahu Ones itu namanya dulu dari Wanes atau bukan ya. Kamu lahir pada waktu Pentakosta kan nggak mungkin, jadi bukan Wanes Pentakostalisme. Ya, oke. Itu ya. Saya mau bertanya, Pak. Iya, silakan. Kalau boleh maju supaya kedengaran. Ini kan Pak, di situ tadi apa namanya, eskor itu kan Pak, eskor itu kan holemnya dihilangkan ya Pak? Soalnya mana? Ini lihat, ini ada. Bukan yang korbannya Pak. Ketika ditambah itu Pak. Lah iyalah. Iya kan nggak mungkin ada, nggak mungkin. Coba kita lihat ya. Iya, kadang-kadang saya nggak menjelaskan yang detailnya. Oke, coba kita coba ya. Oh sorry. Kalau kita tambah ini, oke, itu saya tambah dulu. Kira-kira gimana bacanya? Nggak bisa. Iya toh? Karena apa? Karena di bawahnya ini ada swa. Jadi swanya jadi oke, itu pertanyaannya bagus ya. Tapi kalau kita tambah juga jadi salah. Saya juga nggak bisa. S nggak bisa ya. Jadi ini harusnya jadi sorry. Oh. Berantakan jadinya. Oke, tunggu. Oke, tak balikin dulu. Ya. Nah, ya harusnya seperti ini, karena ini kan harus ada
swa, ya. Jadi eskerna, eskera. Oke, ini yang saya tidak amati, tapi Markus amati. Oke, bagus ya. Ya, karena kalau itu ditambahkan vokalnya jadi double begitu nggak mungkin. Oke, gitu ya. Oke, nah kita lompat lagi. Nggak, ini nanti memang butuh latihan. Seperti tadi kita latih yang pertama, saudara bisa. Pasti ini juga bisa. Oke. Nah, sekarang ada satu lagi ya. Saudara pokoknya lihat aja dulu. Use it. Jadi ada imperatif. Oke, jadi kita sudah belajar gini. Oke, ada perfect, ada imperfect. Oke, ada imperatif, ada kohortatif, ada usif. Usif itu perintah tidak langsung, artinya kiranya, hendaklah, ya. Juga dalam konteks penciptaan dipakai kata usif, ya. Hendaklah kiranya bumi itu mengeluarkan buah, ya. Saudara perhatikan, ada orang bilang begini, lihat itu kan Allahnya itu nggak berkuasa, nggak pakai kata imperatif gitu. Loh, justru ngapain? Jadi dia hanya buat kalimat tidak langsung. Hendaklah kiranya. Berarti justru itu menunjukkan kekuasaan Allah. Saudara perhatikan ya, saya cerita sedikit. Justru Tuhan ya bukan hanya menciptakan. Perhatikan. Jadilah tumbuhan, jadi ini, tapi sampai kepada yang diciptakan itu menghasilkan, atau tanda kutip, yang diciptakan itu menciptakan yang lain. Tapi menciptakan itu tanda kutip ya, bukan. Jadi manusia tidak pernah menciptakan. Tapi yang saya maksudkan, yang diciptakan itu juga menghasilkan, atau yang disebut dalam bahasa biasanya prokreasi, berkembang biak. Jadi sekali lagi, dia tidak hanya menciptakan, jadi semua pakai imperatif, tapi juga ada usif. Biarlah kiranya ya tumbuh-tumbuhan menghasilkan ininya. Jadi bukan hanya menciptakan, tetapi yang diciptakan itu juga menghasilkan sesuatu. Nah, itu kalau saudara memahami dari bahasa aslinya itu sangat luar biasa, gitu ya. Nah, ini namanya usif. Ya. Jadi saudara perhatikan. Nah, saudara lihat ini ya, kiranya biarlah. Gini, kalau ini saya hapus maka akan kelihatan L-nya. Jadi ini himlok, ya. Coba ya. Oke kan, kalau saudara lihat ini ya, ada holem ya di atasnya ya. Tapi karena lamet ini dia menutupi atau gimana ya, supaya saudara jangan salah mengerti. Lebih baik saya mungkin merubah. Tapi kalau begini ini rasa-rasanya nggak pas. Nah, jadi sebenarnya ini begini, ya. Tapi karena ini ketutupan, sebenarnya ini ada holem di situ. Oke, jangan ada yang meleng ya. Jadi saudara nanti pertanyaan Markus tadi jangan, maksud saya tadi bagus. Tapi saudara jangan bertanya, loh itu kok kehilangan holem? Enggak, di situ ada holem. Ketutupan sama lamet. Ya, semua lihat ya. Saya ulang. Oke, saya ulang ya. Ya. Kalau saudara perhatikan ya, jadi di sini ada holem. Nah, kalau saya hapus, aduh, okay. Kalau saya hapus ini, ya, jadi di sini ada holem, ya. Oke, jadi itu Yimlok Adonai. Kiranya Tuhan memerintah. Loh, Pak, apa bedanya dengan orang dengan imperfect? Memang tidak ada bedanya. Ya, nanti ditentukan oleh konteksnya. Oke? Ini orang ketiga. Jadi hari ini kita belajar orang kedua untuk imperatif, ya. Ingat ya, orang kedua untuk imperatif, orang pertama untuk kohortatif, orang ketiga untuk usif. Oke, imperatif orang kedua, kohortatif orang pertama, usif orang ketiga. Oke. Kita lihat ya. Nah, ciri-cirinya begini. Oke. Kalau dia tidak ditambah nah, kita tidak tahu.
itu imperfect atau imperatif? Sorry, itu imperfect atau usive? Sorry, salah. Ya, maka ada ciri yang berikut, cirinya seperti ini. Ya, imperfect orang ketiga tunggal tambah na. Ya, jadi yimlok na, kiranya dia memerintah. Oke, sekarang supaya saudara nggak pusing, mari kita lihat buku latihannya. Oke, kita lihat. Oke, tinggal 5 menit lagi ya. Oke. Kalau begitu nanti malam kita lanjutkan ya. Nanti malam kita lanjutkan. Sekaligus saya mau memberitahu kira-kira UTS itu dari mana ke mana ya. Dari Johor ke Bethlehem atau kemana? Saya nggak tahu. Oke. Nanti yang jelas coba catat ya. Maksud saya untuk sementara. Saya mau saudara secara khusus mempelajari suffix. Ya, sorry, kok suffix sih? Infinitive construct yang halaman 69. Oke, yang sudah pernah saya berikan infinitive construct itu bagaimana? Infinitive construct untuk maskulin, nanti malam kita kasih contoh-contoh misalnya ya. Infinitif kalau dari kata dabar menjadi debar, nah itu harus dikuasai ya. Jadi infinitif konstruk, infinitif absolut itu ada di dalam pelajaran yang sudah kita lihat. Bahkan ada videonya yang saya sudah upload, itu infinitif konstruk dan infinitif absolut, kata benda ya, kata benda infinitif perpendekan itu ya, perpendekan, dan itu sudah kita pelajari ya, yang ada pakai market. Oke, nanti malam kita lanjutkan. Oke. Dan ini baru nanti malam setelah kuliah baru saya bisa kirim karena belum selesai. Oke. Jadi tolong aja diulang-ulang supaya bisa selesai, supaya saudara bisa menguasai. Ya, nanti malam kita bisa berunding supaya semua bisa kita lakukan dengan baik. Oke. Kalau ada saudara mau bertanya khusus bahasa Ibrani ini, oke. Nanti malam sudah itu saudara mau chat saya dan sebagainya silahkan. Oke. Oke. Makasih, asal jangan tanya mata kuliah lain, tapi yang khusus untuk Ibrani ini, ya, gitu ya. Kita selesai dulu sampai di sini. Diteruskan latihan-latihan itu supaya saudara bisa lancar.